Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Naramadi dari KKN 94. Saya akan menerangkan cara membaca Al-Quran. Yang pertama, alif, yaitu apabila ada garis yang panjang itu namanya alif. Yang kedua, yaitu apabila ada mangkok di bawahnya ada kelereng, itu namanya ba. Yang ketiga, yaitu apabila ada mangkok atasnya ada kelereng dua, yaitu namanya tak. Yang keempat, yaitu apabila ada mangkok terus kelerengnya di atasnya ada tiga, itu namanya sa. Jim itu kayak bentuk S bentuknya, tapi seperti orang melahirkan, itu namanya ja. Yang selanjutnya ho itu bentuknya kayak tadi tapi tidak ada titiknya. Ho itu bentuknya seperti orang hamil. S bentuk yang agak gendut seperti orang hamil, tapi atasnya ada kelereng. Selanjutnya da itu bentuknya kayak lingkaran tapi setengahnya. Selanjutnya za, yaitu setengah lingkaran, atasnya adanya kelereng. Ro itu kayak bulan sabit, itu namanya ro. Selanjutnya za itu bulan sabit tapi atasnya ada kelereng. Selanjutnya shin itu bentuknya kayak depannya kayak melungker kayak rambut. Nah, belakangnya itu ada mangkok seperti mangkok gitu, itu namanya sha. Selanjutnya sha itu bentuknya kayak rambut, ada mangkoknya tapi titiknya 3. Shot itu bentuknya kayak dadar gulung, tapi belakangnya ada kayak bentuk ya sama gabungan kayak mangkok, gabung sama mangkok, itu namanya shot. Selanjutnya dadar gulung sambung sama bentuknya mangkok, itu namanya dot, ada kelerengnya di atas, itu namanya dot. Selanjutnya tok itu perutnya kayak istinya pelem yang masih muda, terus atasnya ada kayak kayu di atasnya, bentuknya seperti kapal, itu namanya tok. Yang selanjutnya seperti mangga muda, terus atasnya ada kayu seperti kapal, terus dan di depannya ada kelerengnya, itu namanya dot. Ain itu bentuknya kayak penguin, itu namanya ain. Goin penguin tapi atasnya ada kelereng, namanya goin. Kof itu kayak mangkok tapi atasnya ada melingkir sedikit dan kelerengnya ada 2, itu namanya kof. Selanjutnya kaf yaitu bentuknya L dan tengahnya ada huruf S, itu namanya kaf. Selanjutnya L
L itu bentuknya kayak patet, itu namanya L. La. L. Selanjutnya mim. Mim itu bentuknya kayak munter sedikit tapi nggak panjang, itu namanya mim. Selanjutnya mangkok, terus atasnya ada kelereng satu, namanya nun. Selanjutnya wow. Wow itu kayak apa ya, kayak adonan itu loh, sampel, itu namanya wow. H itu bentuknya melungker dalam satu arah, kayak rambut melungker, itu tetap itu nggak keluar dari lingkarannya, itu namanya H, sampai ngantarkan bunyinya H sampai hatinya getar. Ain itu kayak anaknya ayam kecil, itu namanya ain. Ya itu anak ayam yang besar, bawahnya ada kelereng dua, namanya ya. Nah itu tadi huruf-huruf. Selanjutnya kita mengenal itu kayak vokal apa sih, tanda baca. Yang atas itu ada layar namanya fathah. Yang bawah ada layar ke bawah, itu namanya kasro. Yang selanjutnya ada melongker ke depan, namanya domah. Nah itu tadi tanda baca atau gabungannya. Kalau seumpama contoh babibu, itu kan atasnya ada fathah, bawah ada kasro, domah. Nah setelah itu kita memahami tajwid. Nah dalam tajwid itu banyak, ada idgham bil gunnah, idgham gunnah, ada idgham bil gunnah, iklab. Gunnah ialah apabila ada nun yang ditasydid atau mim sintasid, itu namanya gunnah. Dalilnya wa gunnatun qad au jabwa abadah fil mimi wa numi idama sudida. Yang selanjutnya idgham bila gunnah, yaitu apabila ada nun sukun ketemu ba. Dalilnya wadaim bila gunnah fi lami wa ra. Selanjutnya iklab. Iklab itu nun sukun ketemu kaf, namanya iklab. Dalilnya wa qalbu inda ba'i mimma dukira. Selanjutnya idhar komaria sama samsia. Apa bedanya idgham komaria sama samsia? Idgham komaria ialah idgham yang lam alnya dibaca jelas karena ketemu 4 huruf. 4 huruf yaitu ba. Contoh pokoknya alnya ke depannya dibatani jelas. Alladina, alladi, itu namanya bacaan jelas. Lah kalau gak jelas itu namanya idhar komaria. Idhar samsia maksud saya, maaf, idhar samsia, yaitu bacaannya alnya tidak dijelaskan. Selanjutnya madjais mutfasil, yaitu apabila ada nun
apabila ada nun sukun di akhir kalimat karena wakof. Contohnya min ba'du atau anil naba'il adim, itu namanya majais musafil karena berhentinya wakof di belakang. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tata cara membaca Al-Quran. Allahumma fiq wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.